Nah, sahabat muda Kristen, sekarang saatnya saya mau kasih giveaway buat kalian, buat satu orang pemenang dalam video ini. Caranya gampang sekali, kalian cukup Shalom teman-teman. Saya Samuel Simanjuntak, saya sedang mengikuti KKN periode 91 Universitas Bengkulu. Saya tergabung dalam kelompok 180. Program kerja yang saya ambil pada KKN kali ini adalah membuat konten keagamaan, membuat renungan online bagi pemuda Kristen di masa pandemi COVID-19. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan selama masa pandemi COVID-19 ini. Salah satunya adalah dengan membaca Alkitab. Saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih menyukai membaca Alkitab melalui video Tahu Nggak Sih berikut ini. 1. Tahu nggak sih, jika yang dapat membelah air dalam Alkitab bukan hanya Musa? Hai sahabat muda Kristen, apakah kalian masih ingat dengan kisah Nabi Musa yang melakukan mukjizat membelah air, yaitu membelah laut Teberau? Saya yakin teman-teman masih pada ingat. Nah, mungkin di antara kita, banyak yang hanya mengetahui bahwa hanya Nabi Musa yang pernah melakukan mukjizat membelah air tersebut. Ternyata di dalam Alkitab terdapat dua tokoh lain yang pernah melakukan mukjizat membelah air. Siapa sajakah mereka? Yang pertama adalah Elia. Tertulis dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 8. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Nabi yang kedua adalah Nabi Elisa. Tertulis dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 14. Bunyinya, ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Nah, yang membedakan kisah Musa dengan kisah Elia dan juga Elisa adalah jika Musa menyeberangi laut Teberau, sedangkan Elia dan Elisa itu menyeberangi sungai Yordan. 2. Tahu nggak sih ada tokoh Alkitab yang pernah mempunyai 1000 istri? Sahabat muda Kristen, tahukah kalian siapa orang yang memiliki istri paling banyak di dunia saat ini? Dan bagaimana menurut Alkitab? Mari kita lihat video berikut ini. Inilah 3 orang yang memiliki istri paling banyak di dunia saat ini. Dalam urutan ketiga ada Marsan alias Bewo. Dia asal Indonesia yang menikahi 94 wanita. Yang kedua adalah Ansentus Akuku. Dia menikahi 100 wanita. Pria ini merupakan pria asal Kenya. Dan yang pada urutan pertama adalah Bello Masaba. Dia menikahi 107 wanita dari Nigeria. Tahu nggak sih teman-teman, ternyata di dalam Alkitab ada tokoh Alkitab yang mempunyai sampai 1000 istri. Siapakah dia? Yuk kita lihat. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja 11 ayat 3. Firman Tuhan, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Jadi, jika ditotal, maka terdapat 1000 istri. Wow. Siapakah dia? Mari kita baca ayat 2b dan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ayat 4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Nah, benar sekali.
Dia adalah Salomo, raja yang paling bijaksana dan penuh hikmat. Jadi buat kita semua, hati-hati dengan cinta ya. Ya, setiap manusia pernah jatuh ke dalam dosa, tetapi bagaimana kita berbalik dari dosa tersebut dan kembali kepada Allah kita. 3. Tahu nggak sih jika nama bangsa Israel diambil dari nama seorang hamba Allah? Sahabat muda Kristen, siapa yang tidak kenal dengan bangsa Israel? Bangsa yang besar yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan dunia. Tapi pernahkah terpikir oleh kita dari mana diambil nama bangsa Israel itu? Mari kita tanya Alkitab untuk mencari jawabannya. Negara Israel yang kita kenal dengan kekuatan militer nomor 1 di dunia saat ini. Dulunya nama negara tersebut merupakan nama dari seseorang dan menjadi bangsa yang besar sampai saat ini. Siapakah dia? Mari kita baca Alkitab kita dari Kejadian 32 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Nah, jadi nama Israel itu sebenarnya diambil dari nama Yakub. Dan kemudian sampailah sekarang bangsa Israel menjadi bangsa yang besar. 4. Tahu nggak sih apa arti kata Sela dalam Alkitab, dibaca atau tidak ya? Oke, shalom teman-teman. Jadi saat ini kita sedang bersama Inang Rumiyanti. Inang Rumiyanti ini merupakan pendeta yang berpelayanan di HKBP Jitra Kota Bengkulu. Nah, kita akan menanyakan kepada Inang Rumi, sebenarnya apa sih arti kata Sela itu, Nang? Kata Sela yang sering kita baca atau kita dengarkan di dalam Alkitab itu. Nah, itu sebenarnya dibaca atau tidak gitu loh, Nang? Mungkin banyak teman-teman yang pada nanya. Untuk teman-teman sekalian, kata Sela itu sendiri berasal dari bahasa Ibrani yang artinya sela, yaitu sebuah jeda, pemberhentian yang sering kita jumpai di dalam kitab Mazmur. Tetapi bukan hanya di dalam kitab Mazmur, melainkan di dalam kitab Habakuk, kata Sela itu pun ada ternyata, meskipun hanya 3 kali nanti kita jumpai di dalam kitab Habakuk. Untuk pembacaan kata Sela itu sendiri di dalam kitab Mazmur itu tidak perlu kita bacakan, karena itu hanya jeda sebagai tanda pemberhentian antara pasal yang satu dengan pasal yang lainnya untuk merenungkan apa isi dari pasal itu tersebut. Jadi untuk kata Sela sendiri itu tidak dibacakan di dalam pembacaan Alkitab. Oke, terima kasih Inang. Sama-sama. 5. Tahu nggak sih di dalam Alkitab ada anak muda yang mati karena mengantuk saat mendengarkan firman Tuhan? Sahabat muda Kristen, siapa nih yang di antara kita hobinya suka tidur? Kabin ini nih. Apalagi tidurnya saat dengarkan khotbah di gereja. Siapa tuh? Ayo ngaku. Tahu nggak teman-teman? Kalau pernah kejadian ada orang yang mati saat mendengarkan hamba Tuhan sedang berbicara. Siapakah dia? Mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 20 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Wah, apa nggak ngeri tuh? Tapi untungnya di dalam kejadian ini orang tersebut hidup kembali. Kita baca ayat 10. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Nah, buat teman-teman, kalau lagi dengar khotbah, jangan pada tidur ya. Nanti bisa kejadian kayak yang di firman Tuhan ini nih. 6. Tahu nggak sih apa bedanya kitab Yohanes dengan kitab 1, 2, 3 Yohanes? Baiklah teman-teman, saat ini saya akan menanyakan kepada Inang Pendeta Rumi, apa sih sebenarnya perbedaan kitab
Yohanes dan kitab 1, 2, 3 Yohanes. Oke, kita langsung lihat jawabannya. Teman-teman, Injil Yohanes adalah Injil yang menceritakan tentang keilahian Yesus, di mana Yohanes menekankan bahwa Yesus adalah anak Allah dan melihat kemuliaannya. Jadi jika di Injil Yohanes itu berbicara tentang bagaimana ternyata Yohanes mengkonsep keilahian dari Yesus sebagai anak Allah di dalam hidup yang kekal. Sedangkan untuk surat 1, 2, dan 3 Yohanes, banyak ahli yang menyebutkan bahwa penulis mereka adalah juga Yohanes sendiri. Tetapi kita boleh melihat penekanan-penekanan yang berbeda dari setiap isi. Jika di dalam di dalam surat 1 Yohanes, kita melihat bahwa ada tema kebenaran di mana ternyata banyak pengajaran-pengajaran sesat yang saat itu terjadi, sehingga disuratkanlah surat 1 Yohanes supaya ajaran itu tidak lagi ada melainkan ajaran kebenaran. Lalu kemudian di dalam surat 2 Yohanes adalah surat yang paling singkat hanya dengan 13 Alkitab. Tetapi di dalam surat 2 Yohanes itu kita boleh melihat tujuan dari surat itu adalah dinyatakan sebagai ibu dan anak-anaknya, yaitu jelas adalah jemaat dan anggota-anggotanya, di mana penekanannya adalah bahwa mereka harus melakukan kebaikan untuk menunjukkan keselamatan itu. Lalu di surat 3 Yohanes ada hal yang menarik di dalam 3 surat Yohanes ini, karena inti dari pengajarannya adalah bagaimana orang memberikan pertolongan dan bantuan. Jadi memang ada penekanan-penekanan berbeda dari surat-surat di dalam surat 1, 2, 3 dan Yohanes. Tetapi semuanya itu akan menuju kepada jemaat mula-mula nantinya. Jadi jika disimpulkan, kitab Yohanes itu menceritakan siapa itu Yesus, tentang keilahian Yesus sebagai anak Allah, tentang pemberitaan Injil atau tentang kisah. Sedangkan 1, 2, 3 Yohanes adalah surat yang disampaikan untuk pemberitaan kebenaran akan firman Tuhan atau aplikasinya, bagaimana seharusnya orang yang percaya kepada Kristus. 7. Tahu nggak sih siapa dan berapa umur tertua dalam Alkitab? Sahabat muda Kristen, saya akan mengajak kalian untuk melihat siapa saja orang-orang yang memiliki umur paling panjang di dunia saat ini. Ikut videonya. Inilah 3 orang yang memiliki usia tertua di dunia saat ini. Yang pertama ada Swami Sivananda. Swami Sivananda merupakan seorang agamawan Hindu yang berasal dari India. Umurnya mencapai 120 tahun. Yang kedua adalah Mbah Goto. Mbah Goto merupakan pria asal Indonesia yang usianya mencapai 147 tahun. Diketahui ia lahir pada 1870 dan meninggal pada tahun 2017 lalu. Dan pada urutan pertama adalah Lee Chung Yun. Pria asal Tiongkok ini merupakan seorang tabib. Usianya telah mencapai 256 tahun dan dia adalah pemegang rekor nomor 1. Nah teman-teman, kalau tadi kita sudah melihat usia manusia tertua saat ini adalah 256 tahun. Nah, percaya nggak kalau dulu usia manusia ada yang hampir 1000 tahun. Siapakah dia? Mari kita tanya Alkitab. Kita buka Kejadian 5 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Jadi, Metusalah mencapai umur 969 tahun. Lalu ia mati. Jadi dia adalah Metusalah. Mungkin di antara kita banyak yang bertanya-tanya, mengapa manusia yang tertua itu bukan Musa, bukan Adam, bukan Abraham, atau bukan Daud? Untuk mencari jawaban itu, kita harus banyak baca Alkitab dan kita tanyakan pada Tuhan ya, kenapa
Kenapa? Nah teman-teman, itu tadi video tahu nggak sih yang saya buat. Semoga bermanfaat untuk kita ya, dan membuat kita semakin rajin membaca Alkitab selama di rumah aja dan selama masa pandemi COVID-19 ini, dan harapannya bisa dibiasakan ya. Nah, buat teman-teman yang mau pergi keluar, jangan lupa pakai masker, dan setelah pulang, jangan lupa cuci tangan ya. Terima kasih. Nah, sahabat muda Kristen, sekarang saatnya saya mau kasih giveaway buat kalian, buat satu orang pemenang dalam video ini. Caranya gampang sekali, kalian cukup like, komen, dan subscribe video saya. Dan kalau kalian suka, kalian boleh share kepada siapapun itu. Hadiahnya itu adalah berupa kaos rohani. Contohnya seperti yang saya pakai ini. Nah, tenang aja buat kalian yang belum beruntung. 5 minggu ke depan saya akan membuat video dalam 1 minggu 1 video. Nah, jadi setiap video itu akan ada giveaway-nya 1 kaos. Jadi semoga kalian beruntung ya. Dan paling penting adalah semoga kalian mendapatkan makna dan kalian boleh semakin bertumbuh imannya ya, dan kita semakin sama-sama rajin membaca Alkitab. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Allah mengasihimu.